Konflik Laut Cina Selatan menjadi perbincangan hangat dalam beberapa bulan terakhir. Hal ini karena konflik Laut Cina Selatan bisa saja berakhir menjadi perang antar negara. Diketahui, Cina mengklaim 90% wilayah Laut Cina Selatan perairan termahal di dunia. Tentu saja, klaim Cina itu ditolak oleh sejumlah negara, khususnya negara-negara Asia Tenggara seperti Filipina, Vietnam, dan Malaysia yang begitu bergantung pada wilayah itu. Namun, bukannya mundur, Cina malah memanggil pasukan militernya untuk melawan. Bahkan meminta militer Cina menembak siapapun negara yang mau masuk ke wilayahnya. Hal itu lantas membuat konflik menjadi memanas. Amerika Serikat yang memang bermusuhan dengan Cina langsung turun untuk membantu sekutunya di Asia. Inggris, Perancis, Jepang, dan sejumlah negara lainnya juga mengirim kapal militernya untuk jaga-jaga jika Cina menyerang. Situasi panas itu telah berlangsung lebih dari setahun. Dan kini, sebuah wilayah laut lainnya menjadi medan perang. Dilansir dari sputniknews.com pada 6 Agustus 2021, Laut Hitam berubah menjadi zona konfrontasi militer yang berbahaya. Hal ini karena latihan NATO di wilayah tersebut memicu konflik baru. Hal itu disampaikan oleh Direktur Departemen Eropa keempat Kementerian Luar Negeri Rusia, Yuri Pilsen. Dia mengatakan, sayangnya kita harus mengakui bahwa Laut Hitam berubah dari wilayah damai dan bertetangga baik menjadi zona konfrontasi militer yang berbahaya. Sangat jelas bahwa latihan semacam itu memicu konflik, alih-alih mencegahnya. Demikian kata Philipson. Sementara ditanya bagaimana latihan Sea Breeze 2021 mempengaruhi keamanan di wilayah Laut Hitam, Rusia akan terus mengambil langkah, di mana Rusia akan memastikan keamanan nasional dengan bantuan instrumen diplomatik dan lainnya. Pihaknya telah berulang kali memperingatkan bahwa eskalasi ketegangan militer politik langsung di perbatasannya membawa tuduhan yang konfrontatif. Demikian kata Philipson. Latihan militer Sea Breeze 2021 berlangsung di Laut Hitam dari 28 Juni hingga 10 Juli. Ukraina, Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Belanda, Rumania, Bulgaria, Yunani, Turki, dan Latvia termasuk di antara peserta. Latihan tersebut melibatkan 40 kapal perang, kapal motor, dan kapal bantu, 30 unit peralatan penerbangan, dan lebih dari 100 unit kendaraan lapis baja. Konflik di Laut Cina Selatan sepertinya masih jauh dari kata usai. Baru-baru ini, satu lagi sekutu Amerika Serikat, yakni Jerman, menyatakan akan ikut bergabung dalam misi di lautan kaya migas itu. Dilansir dari Reuters, Berlin akan menurunkan armada tempur maritimnya pada Agustus mendatang. Hal itu merupakan pengiriman pertama kapal tempur milik Jerman ke perairan itu sejak tahun 2002. Pengiriman armada ini merupakan bentuk bantuan terhadap sekutu NATO mereka, Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis yang telah melaksanakan operasi untuk menegakkan peraturan internasional di wilayah perairan yang kaya akan hasil migas tersebut. Namun Berlin juga mengatakan bahwa mereka tidak akan memasuki garis pantai 12 mil dari pulau-pulau yang diklaim oleh Cina. Masuknya kapal milik Jerman ini menambah panjang daftar sekutu Amerika Serikat yang ikut membantu Washington menahan ekspansi Cina di LCS. Sebelumnya, Prancis telah mengirimkan kapal selam penyerang ke laut itu pada bulan ini. Sekutu Amerika Serikat lainnya, Inggris, juga tak ingin melewatkan misi serupa. Pada bulan lalu, seorang pejabat pertahanan Inggris mengatakan kapal induk utama Inggris itu siap memasuki jalur air. Selain tiga negara itu, sebuah kapal perang Angkatan Laut Kanada berlayar di dekat laut pada bulan Januari dengan melewati Selat Taiwan dalam perjalanannya. Ini untuk bergabung dalam latihan dengan Angkatan Laut Australia, Jepang, dan Amerika Serikat di LCS. Amerika Serikat dan sekutunya berdalih bahwa operasi ini adalah operasi untuk menjalankan kebebasan navigasi di perairan itu. Pihaknya menyatakan ekspansi sepihak Cina di LCS telah menimbulkan ketakutan baru bagi lalu lintas maritim dan perikanan. Cina pun bereaksi. Mengutip surat kabar milik pemerintah Global Times, Administrasi Keselamatan Maritim Cina di situsnya pada bulan lalu mengatakan bahwa latihan militer akan diadakan di zona melingkar di wilayah LCS sebelah barat semenanjung Leizhou dari Senin hingga 31 Maret mendatang. Dalam latihan itu kapal lain dilarang masuk ke zona pelatihan. Sejak Juli 2020, Cina memang diketahui telah mengadakan beberapa putaran latihan militer di wilayah tersebut. Langkah Beijing ini dinilai sebagai upaya balasan dari latihan militer yang dilakukan Amerika Serikat dan sekutunya di sana. Tak hanya dari negara-negara barat, beberapa claimant state di perairan itu seperti Vietnam dan Filipina juga bermanuver. Vietnam dilaporkan sedang membangun kekuatan militer di beberapa kepulauan yang disengketakan dengan Cina di LCS.
Di pulau-pulau kecil itu, negeri Paman Ho itu dilaporkan membuat bunker dan landasan pacu untuk memperkuat pertahanan udara. Sementara Filipina menyatakan akan meningkatkan kehadiran Angkatan Laut di LCS untuk melindungi para nelayannya. Hal tersebut dilakukan karena kekhawatiran tumbuh tentang operasi penjaga pantai Cina di perairan yang disengketakan itu. Ekspansi Cina sendiri ke wilayah sengketa itu diketahui sangatlah masif. Beijing dilaporkan telah membangun kota seluas 800.000 mil persegi, salah satu kepulauan LCS yang disengketakan Paracel. Kota itu dinamai Shanxia, luasnya setara dengan 1.700 kali luas New York City. Di kota itu, Cina sudah membuat beberapa fasilitas kelas kota yang memiliki fasilitas seperti desalinasi air laut dan fasilitas pengolahan limbah, perumahan publik baru, sistem peradilan yang berfungsi, jangkauan jaringan 5G, sekolah, dan penerbangan charter reguler. Armada Afrika Selatan ikut latihan bersama Rusia dan Cina yang diberi nama sandi Bosi, di mana Bosi sendiri berarti asap dalam bahasa Sesotho. Lantas apa yang sedang terjadi di sana? Dilansir pada express.co.uk, seorang juru bicara militer menegaskan bahwa fokus latihan militer kali ini adalah pada ekonomi maritim, interoperabilitas, dan memperbaiki hubungan antara angkatan laut yang berpartisipasi. Latihan akan berlangsung sepanjang minggu ini dan dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama akan melihat kepala angkatan laut masing-masing negara melatih dan mengkoordinasikan strategi dan taktik mereka. Sementara kru melakukan pelatihan di darat yang melibatkan pelatihan fisik dan pawai, serta pertarungan tangan kosong. Sementara bagian kedua dimulai pada Rabu ketika kapal akan berangkat ke laut terbuka untuk tindakan praktis di dekat Tanjung Harapan. Negara mana saja yang ikut terlibat dalam latihan militer ini? Ternyata, selain militer Afrika Selatan sendiri, Rusia dan Cina juga ikut terlibat.